Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, ini kita sedang bersama Dr. Agus Suwarman Sudarsa. Nah, ini sudah mantan ketua kami Rayon Unas. Nah, tapi kita mau ajak ngobrol nih soal tema yang tema apa nih, Dokter Agus? Kira-kira temanya apa tadi? Ya, kami ini harus mempunyai peran lah ya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang memang sudah menjadi sebuah kejahatan gitu. Saya prihatin juga banyak di antara kader kami ini jadi kader-kader busuk. Kita mau ngobrol nih soal peran kami dalam membebaskan Indonesia dari kejahatan korupsi nih. Sebetulnya ini masih sebatas wacana atau sudah real, konkret gitu kira-kira? Ya, sebetulnya saya sebagai alumni HMI ya, yang tahun 87 saya sudah menyelesaikan kuliah saya dan berstatus sebagai seorang kader. Itu cukup prihatin lah dan juga sangat kecewa dengan keberadaan kader-kader HMI yang sejatinya seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru dalam implementasinya banyak begitu yang terjebak pada kejahatan-kejahatan korupsi. Dan yang menyedihkan ini juga, saya mungkin angkatan tahun 82 di HMI ya. Yang di atas saya itu juga tidak sedikit yang terjerat gitu kasus-kasus korupsi. Belum lagi yang di angkatan saya maupun yang di bawah saya sendiri. Karena itu keprihatinan kita ini juga kita melakukan introspeksi gitu terhadap keberadaan kami di satu sisi, karena tidak sedikit oknum-oknum yang juga terkena kasus-kasus korupsi. Tapi di sisi lain saya juga sebagai fungsionaris maupun juga sebagai seorang aktivis di HMI ya, tergerak terus hingga hari ini untuk bagaimana secara aktif ya kan. Kebetulan juga saya berprofesi sebagai seorang dosen pasca di Universitas Juanda ya, untuk bagaimana secara konkret gitu memerangi kegiatan-kegiatan korupsi ini yang memang sudah mewabah dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah. Nah, karena itu bagaimana hari ini kader-kader HMI yang sejatinya memang menjadi contoh, menjadi teladan itu ya harus bisa memulai dari dirinya sendiri gitu, untuk bagaimana membangun integritas, membangun komitmen untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku dia, ya perilaku koruptif, termasuk tindakan-tindakan yang bisa mengarah pada perbuatan korupsi. Di sisi lain yang saya katakan tadi, kita juga harus terus bergerak. Kami di seluruh Indonesia ini luar biasa potensinya. Kami yang ada ini harus bagaimana punya peran aktif gitu loh. Ya, jangan tertidur, jangan terlena, termasuk dibuang tuh. Ya, kader-kader busuk yang ada di dalam itu dibuang jauh-jauh tuh ya, kader-kader busuk yang melakukan tindakan korupsi ya. Agama Islam sebagai landasan daripada organisasi kami ini harus dijadikan rujukan. Kita udah tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, harus udah tahu ya. Ingat kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mumpung ajal belum menjemput, mumpung masih sehat, yuk kita berbuat ya, berbuat dan melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana melakukan pemberantasan korupsi, termasuk melaporkan ya kepada penegak-penegak hukum yang terkait dengan tindak-tindak korupsi. Saya pikir hal-hal seperti ini yang memang harus dimulai dan harus dilakukan oleh kami. Tapi itu kan bukan pekerjaan yang gampang itu, Pak Agus, ya. Kira-kira. Itu gimana cara memulainya? Karena ini kan sudah menggurita kalau saya dengar dari cerita tadi. Ya, saya pikir merujuk dari bagaimana baginda Rasulullah SAW. Apa tidak lebih rusak di zaman Rasulullah? Ya, dia berjuang sendirian. Hari ini kan orang-orang yang punya komitmen untuk melakukan tindakan
amar ma'ruf nahi mungkar kan banyak gitu. Nah, bagaimana kekuatan-kekuatan ini terus tidak boleh berdiam seperti diilustrasikan tadi. Hari ini bukan semua orang menjadi jahat ya, tapi masih banyak orang-orang baik sebetulnya. Tapi orang-orang baik ini hanya mikirin diri sendiri, dia nggak mau berbuat, dia tidak melakukan sesuatu ya untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negaranya kan gitu. Nah, sekarang orang-orang baik ini ayo terus berjuang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kalau semua orang-orang baik ini bergerak, saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik. Nah, karena hari ini banyak orang-orang baik diam, nonton ya. Nah, seperti itu akhirnya kondisi semakin merusak seperti yang Anda katakan tadi. Sepertinya korupsi ini menjadi semacam pandemi, semua wabah di mana-mana. Ya, jadi tidak boleh putus asa, harus semangat gitu kira-kira. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terus kira-kira ini untuk kepengurusan ke depan ini kan bisa diestafetkan atau tidak kira-kira untuk kepengurusan setelah Dr. Agus? Ya, saya sudah memberikan contoh selama 5 tahun bagaimana laporan keuangan itu bersih, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menyalahgunakan ya. Ini sebagai sebuah contoh gitu loh, bagaimana organisasi itu dikelola secara baik, secara benar, secara transparan. Nah, harapan saya kepada kepengurusan yang akan datang bisa melanjutkan ya. Kami juga punya banyak kekurangan, kelemahan, tapi dalam sisi pengelolaan keuangan, insya Allah nggak ada 1 sen pun dana yang kami selewengkan. Yang ada adalah bagaimana kita berkontribusi, memberikan sedekah, memberikan bantuan ya, buat organisasi, termasuk buat anggota-anggota kita yang memang membutuhkan bantuan, tentu dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada. Saya selama 5 tahun memimpin, melihat tidak sedikit di lingkungan kami saja sebetulnya yang punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan konkret dalam pemberantasan korupsi ya. Dan sekarang sudah kelihatan tuh hitam putihnya kelihatan. Orang-orang yang tidak punya komitmen jelas. Penjilat bukan penjilat jelas. Bandit dengan pahlawan jelas. Bajingan rampok dengan Ustadz jelas hari ini buat saya gitu loh, di mata saya nih selama memimpin kami. Jadi sebetulnya lebih gampang ya untuk lebih gampang harusnya. Justru sekarang ini kepengurusan yang sekarang saya punya keyakinan akan diisi oleh orang-orang yang punya komitmen kuat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dan jauh dari sifat-sifat tercela yang tidak dicontohkan Rasulullah. Karena yang kita ingin bangun adalah sifat-sifat patona, sidik, ya kan, tablik dan amanah ya atau patonah. 4 sifat itu harus ada dalam diri kita agar supaya hidup kita bisa memberikan contoh dan teladan dan bisa memberikan solusi konkret terhadap persoalan korupsi yang sudah mewabah seperti ini. Insya Allah. Jadi bukan cuma sebatas wacana sebetulnya. Ya. Oke. Ada tambahan mungkin Dr. Agus? Ya, saya menghimbau lah kepada kader-kader HMI, alumni ya. Cobalah kita memberikan contoh lah. Organisasi ini didirikan sebagai sebuah kekuatan moral untuk bagaimana menciptakan kader-kader yang bernapaskan agama ya, berlandaskan nilai-nilai agama dan bukan sebaliknya. Jadi salah kaprah ketika kita berada di HMI justru melakukan tindakan-tindakan korupsi atau melakukan perilaku-perilaku yang koruptif gitu loh. Ini kan pengkhianat namanya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Sehingga jangan sampai kalau ilustrasi saya nih, mohon maaf, ibarat ini kan yang namanya telur itu kan dirami oleh induknya kan supaya jadi ayam kan. Nah, jangan jadi sudah dirami, diurus ya kan, diperhatikan ya kan oleh si induknya kemudian busuk. Nah, jangan jadi kader-kader busuk lah gitu ya, seperti telur yang nggak jadi anak itu ya. Saya ingatkan itu, insya Allah. Nah, menarik sekali bukan obrolan tentang korupsi. Kalau bicara soal korupsi nggak akan ada habis-habisnya. Ini bukan pertemuan yang terakhir ataupun yang penting nanti ada obrolan yang menarik lagi dengan Dr. Agus, termasuk mengundang saya untuk berbicara tentang pemberantasan korupsi yang memang secara konkret sudah saya lakukan setiap hari, setiap saat, di setiap tempat. Nah, itu dia. Insya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menjaga kita dari fitnah dunia korupsi. Para koruptor, bertobatlah. Para orang baik, berbuatlah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah. Amin. Nah, kita sudahin, kita ngobrol lain kesempatan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.